Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Nur Fadila Puspitayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang saya buat, yaitu project untuk memenuhi UAS saya. Di sini saya menggunakan 2 aplikasi dengan 4 folder, ya. Jadi 2 front end dan 2 back end. Yang satu aplikasi bernama JRB Jewelry dan satu lagi Dompet Q untuk pembayaran e-money-nya. Jadi JRB Jewelry ini untuk e-commerce dan satu lagi ini untuk seperti Dana, GoPay gitu. Jadi ya dompet gitu. Jadi ya e-payment-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambaran umumnya ya. Gambaran umumnya, proyek ini membangun ekosistem pembayaran digital terintegrasi antara 2 aplikasi mobile berbasis Flutter, JRB Jewelry sebagai platform e-commerce seperti yang saya bilang tadi, dan Dompet Q sebagai dompet digital, yaitu e-walletnya. Terus kedua aplikasi ini berkomunikasi melalui back-end Golang yang saling terintegrasi menggunakan protokol deep link untuk memicu transaksi pembayaran lintas aplikasi. Nanti akan saya demokan. Lalu ada arsitektur sistem, dirancang menggunakan prinsip clean arsitektur untuk memastikan kode terstruktur, mudah diuji dan dapat dikembangkan secara mandiri per modul. Nah, di sini ada alur arsitektur pembayarannya. Jadi JRB Jewelry mengirimkan permintaan pembayaran diproses oleh backend. Nah, terus di-link di aplikasi Dompet Q, kemudian divalidasi oleh backend Dompet Q dengan Redis dan MySQL. Di sini ada alur pembayaran. Dan di sini juga ada teknologi yang digunakan. Jadi di sini saya menggunakan teknologi Flutter, yaitu untuk depannya yaitu front end UI-nya, dan di sini ada Golang dan Gin untuk back end-nya. Jadi back end-nya itu ya untuk back end-nya si Dart menggunakan bahasa Golang. Terus di sini ada Firebase Authentication, digunakan untuk mendukung email dan password. Jadi autentikasi, jadi masuk menggunakan password dan diverifikasi oleh Firebase menggunakan token JWT. Terus ini MySQL sebagai database. Terus ini Redis Cache OTP Session, Memory Data Store untuk penyimpanan sementara berkecepatan tinggi. Di sini ada providernya. Block ini set manajemen Dompet Q untuk memisahkan logika bisnis dari UI secara ketat. Jadi karena kita mengeran 2, jadi kita menggunakan block. Terus ada deep link untuk aplikasi antar aplikasi mobile ya. Di sini ada arsitektur sistem. Arsitektur sistem dirancang secara modular dengan pemisahan tanggung jawab yang jelas antara setiap layer. Tindakan ini memungkinkan setiap komponen dikembangkan, diuji, dideploy tanpa memengaruhi komponen lainnya. Sini ada alurnya. Jadi deep link itu menghubungkan antara aplikasi Jewelry dan Dompet Q. Nah, di sini ada Firebase Authentication. Jadi kita akan langsung aja ke cara setup Firebase-nya. Oke, di sini saya akan mulai dengan meng-setup Firebase-nya, yaitu dimulai dari kalian bisa langsung aja searching Google Firebase. Nah, terus langsung aja ke Firebase ini. Nanti diarahkan ke sini. Nah, langsung aja get started in console. Karena saya sudah punya konsolnya, jadi ya udah tinggal login menggunakan akun Google kalian. Terus ya udah. Kalau misalkan mau itu
tinggal create a new Firebase. Nah, terus enter aja. Misalkan project kalian namanya Firebase out deh. Firebase out Firebase. Saya continue default aja. Nanti dia akan membuat. Ya, ini udah. Kita masuk ke yes console-nya ya. Nih. Nah, di sini ada pilihan menunya. Kita akan masuk ke authentication-nya. Mana nih? Ke setting. Nah, ini di authentication-nya. Nah, di authentication kita langsung aja get started. Karena kita ingin membuat ini project kita terauthentication di Google, jadi kita klik yang Google, enable. Nah, ini kita pakai email ini. Nah, kita pakai email juga. Save. Terus ada juga kita di general. Karena di sini ada Android. Nah, kita klik Android. Terus kita klik namanya tadi apa? Misalkan kayak tadi saya JRB Jewelry. Setelah namanya. Ikutin yang di situ. JRB apa sih? JRB gak bisa bang. Nah terus namanya apa? Terus kita buat, karena kita akan membuatnya di Android apps menggunakan Flutter dan Golang. Nah, ini ada Google Server JSON-nya. Ini bisa di-download. Dan next. Continue to console. Nah, kita tuh yang kita ambil apa adalah Google JSON-nya. Digunakan untuk apa? Nanti digunakan masukkan ke dalam project-nya. Seperti itu. Dan di sini saya menggunakan project saya yaitu Firebase out email. Di sini ini Firebase untuk JLB-nya, dan di sini ada Yamani untuk. Oke, di sini jika Anda sudah mempunyai Firebase-nya, tinggal seperti yang tadi saya bilang, Google JSON-nya di-download,
Terus SH itu didaftarin, yaitu di device kalian tuh. Nah, itu device di download dan masukin ke sini, yaitu di backendnya dimasukin ke Git Firebase Service Account, seperti itu. Lalu kita setup Docker. Jika Anda sudah punya Docker ya, Docker Windows, jadi Anda tinggal di start menggunakan Docker Redis. Docker Redis ini biasa digunakan untuk session, itu menyimpan data sementara seperti OTP. Banget ya OTP-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang clean arsitektur di Jewelry dan di lib-nya. Karena lib-nya di sini akan berbeda dengan di lib yang satu lagi, yaitu yang di imaninya. Dimulai dari lib, lalu di sini ada core. Di dalam core ada constant, guard, provider, root, service, system yang memiliki fungsi masing-masing. Contents di sini untuk menghit API, di sini ada API-nya. Nah, di sini kita menggunakan, karena saya menggunakan WiFi rumah, jadi menggunakan rumah. Dan di sini ada port-nya. Dan di sini untuk mengambil products yang digolang tadi, seperti itu. Lalu ada app color. App color ini nanti digunakan untuk temanya, guys, yang ada di tema app theme gitu. Static cons karena digunakan untuk karena biar static aja gitu. Sini app string. Waduh. Seperti itu. Lalu di sini ada guard, ada out guard. Outguard digunakan untuk check out sebelum akses halamannya. Jadi cek autentikasi ini udah terautentikasi belum? Kalau belum, kalau sudah baru lanjut ke app-nya, baru kalau belum balik lagi. Nah, di sini ada provider. Ini theme provider. Digunakan untuk state management global. Jadi ini ada app router. Terus di sini ada service. Nah, di service ini ada banyak ya, guys. Ada e-money service. Nah, ini untuk service ke e-money-nya. Jadi deep link-nya, untuk membuat deep link-nya gitu. Terus ini ada theme yang dari app color tadi ya, guys. Nah, di sini ada feature. Ada out, chart, dashboard, order. Nah, masing-masing di sini terpecah menjadi 3 bagian, yaitu data, domain, dan presentation. Yang dimana data ini ada model dan repository. Terus di domain isinya itu interface kayak kontak repository-nya. Terus ada presentation. Repository untuk hit API-nya. Di sini untuk hit API-nya. Oke, dari add to chart ini. Jadi ngambilnya dari sini. Terus ada repository. Sini ada presentation, page, dan card page.
Jadi presentation ini digunakan untuk layer UI dan provider yang manage stage halamannya. Nah, yang ini tuh krusial nih untuk link ke e-money-nya. Terus jangan lupa juga kita spec, yaitu dependensinya di download. Jadi kita filter clean, habis itu dependensinya apa, baru filter pubget gitu. Sekian. Lanjut, di sini ada lib e-money-nya. Nah, di lib sini ada core, ada data, ada domain. Data dan domain langsung di data, domain, dan presentation langsung di lib. Tidak seperti yang tadi, beda ya. Sini di core ada constant. Nah, ini untuk API-nya, endpoint-nya, ini API constant-nya. Jadi ini untuk, ya seperti yang saya bilang tadi, ini domain yang di domain. Ini port yang di backend tadi kan 8080, terus yang ini adalah API WiFi saya. Kok API sih? IP WiFi saya. Terus di sini ada error, constant guard. Di sini ada router, app router. Di sini ada temanya, dan ini ada service. Nah, inilah service. Ini adalah deep link yang deep link untuk meng-call dan callback. Jadi si checkout ini manggil si deep link ini, setelah habis itu deep link ini balik lagi ke si aplikasi GRB-nya gitu. Nah, terus di sini ada data, ada repository, ya, ada account, ada out, ada OTP, dan payment repository. Jadi core data ini dipisah per layer, bukan per layer lagi kayak tadi. Nah, di sini ada juga presentation. Nah, ini ada block out. Nah, ke payment block aja deh. Nah, di payment block ini ada event masuk ini, jadi on transfer, state di emit, payment loading. Nah, ini payment loading. Jadi payment ini digunakan untuk mendeteksi kayak titik untuk menentukan apakah ini masuk atau tidak gitu. Nah, mari kita coba aja langsung, karena saya sudah menjelaskan lib dan itunya. Oh ya, dan juga di sini pubspec-nya di settings. Ya kan, dependensinya yang digunakan itu apa aja gitu. Terus sama di
Kalau ini Android app dan mana? Android app browsernya bukan Android app, ini dia. Android manifestnya juga kita setting ya. Nih, ini kita ambil yang tadi awal, ini udah bener sih. Pokoknya yang ini juga diambil aja Androidnya untuk mentautkan URL-nya seperti itu. Nah, nih. Nah, di sini kita mentautkan URL-nya. Langsung aja kita merunning semuanya. Running di sini. Cara masuk Google. Kita masuk nih daftar. Harusnya kita masuknya Sukantera. Nah, sini ada mendaftar akun. Nah, ini akan diarahkan ke out. Masuk ke email. Oke, masuk ke spam deh. Ya, masuk spam. Di sini ada kita verify. Nah, verify. Nah, masuk. Kita masuk. Jadi namanya passwordnya 12345. Masuk. Nah, ini masuk ya guys. Kita coba check out. Masuk dulu ke BeMoney. BeMoney, kita masuk akun, masuk dengan Google. Nah, bedanya ya Robby. Nah, ini kan masuk. Nah, masuk ke email. Ini kode OTP-nya 111218. Ya, masuk. Terus itu kita lanjutkan ke payment. Checkout. Puri Jaya. Dompetku. Ya, masuk. Bayar 00000. Nah, ini didapat dari mana? Didapat Google Authenticator. Emangnya 539 539 064. Loh, kok 539 084. Nah, sudah. Yeay, kembali ke rumah. Ya, kembali. Sini ada orders. Nah, ordernya ke ini. Nah, ini kosong. Ya, jadi sudah. Sekian dari saya. Terima kasih.